Presiden Amerika Serikat yang merupakan kepala negara tempat perusahaan Boeing bernaung sudah melarang Boeing 737 MAX 8 digunakan. Ya, pemirsa, langkah Trump ini memantik respon negara-negara lainnya yang sebelumnya belum juga melarang menjadi ikut melarang MAX 8 terbang. Dan berikut pemirsa kami akan paparkan data dan fakta dalam Metro Pagi Prime Time yang kami beri tajuk akhir bisnis dari Boeing 737 MAX 8. Kita simak fakta yang pertama. Pelarangan terbang dari Boeing 737 MAX 8 ini menimbulkan potensi kerugian Boeing pasca larangan terbangnya dilakukan. Menurut Melius Research and Jefferies, ada 1 miliar US dollar sampai 5 miliar US dollar yang menjadi kerugian dari Boeing sendiri jika dibandingkan dengan catatan pendapatan serta laba tahun 2018. Seperti contoh pemirsa, pada hari Senin 11 Maret yang lalu, satu hari setelah jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines, saham dari Boeing ini anjlok dan mencapai 5% keanjlokannya, di mana saat itu investor-investor ramai-ramai melepas saham mereka karena ada resiko kerugian setelahnya. Dan larangan terbang ini juga memberikan sentimen yang negatif terhadap operasional produsen pesawat asal Amerika Serikat tersebut. Kita menuju ke fakta yang kedua, pemirsa, ini dia. Fakta yang kedua adalah kita lihat tahun 2018 ini merupakan tahun yang cemerlang bagi penjualan Boeing sendiri dan ekspektasinya tahun 2019 penjualan sejumlah pesawat Boeing ini akan lebih dari 100 miliar dolar atau yang pertama kalinya tercemerlang sepanjang sejarah 102 tahun berdirinya Boeing sendiri. Dan ini juga didorong melesatnya pemesanan pesawat komersial serta militer di tahun 2018 yang lalu. Tetapi nampaknya jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines ini juga bisa menjadi pertanda bahwa Boeing 737 MAX 8 ini memang harus dilihat ulang bagian dan spesifikasinya. Tahun 2018 sebagai catatan ada 256 pesawat terjual dari Boeing MAX Series 8 ini dan berkurangnya penjualan Boeing sampai dengan setengah dari pengiriman sejak jatuhnya dari Ethiopian Airlines pada 10 Maret yang lalu. Kita menuju ke fakta yang ketiga. Sejauh ini pemirsa ada 40 negara termasuk Tiongkok, Uni Eropa dan juga Indonesia yang akhirnya menghentikan sementara operasional pesawat Boeing. Ada sekitar 8.600 penerbangan dalam satu minggu yang harus batal karena Boeing 737 MAX 8 ini dilarang untuk beroperasi sementara. Fakta terakhir yang kita bisa simak dan bisa kita kaji dari hal ini adalah ada sejumlah permintaan ganti rugi dari beberapa maskapai seperti sebelumnya kami sudah tampilkan, yakni di Mexico City dan juga di Norwegia. Tampaknya Norwegian Air Shuttle ini merupakan pesawat low cost atau rendah biaya meminta kompensasi finansial kepada Boeing ini untuk 18 unit pesawatnya yang tidak bisa beroperasi. Dan pada hari Rabu mereka pun dari Norwegian Air Shuttle harus membatalkan 19 penerbangan mereka. Namun bagaimana dengan penerbangan atau airlines dari dalam negeri? Lion Air dan Garuda telah memberikan konferensi persnya di Kementerian Perhubungan. Mereka mengatakan bahwa kedua airlines ini tidak merugi. Dalam konferensinya kemarin tidak membahas penurunan atau penyusutan jumlah penumpang ataupun jadwal karena adanya larangan dari penerbangan Boeing ini. Dan ada hanya satu pesawat yang dikandangkan selama ini oleh Garuda. Dan pemirsa, demikianlah fakta dan data yang dapat kami paparkan mengenai hal ini. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya berikut ini. Kita akan menuju ke Amerika Serikat. Puluhan negara termasuk Amerika kini telah menetapkan larangan terbang untuk Boeing 737 MAX 8 dan MAX 9. Aturan ini telah berdampak kepada merosotnya saham Boeing sebesar 11%. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan terhubung dengan reporter VOA Randy Wicaksana di Washington DC, Amerika Serikat. Randy, sejauh ini bagaimanakah respon Boeing setelah Amerika ikut menerapkan larangan terbang Boeing 737 sendiri? Ajang belum ada respon terbaru yang kami dapatkan dari Boeing sendiri. Terakhir memang Boeing tidak memberikan komentar apapun terlepas dari larangan FAA dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pada hari Rabu kemarin menjadi satu dari 40 negara ya yang sudah ikut melakukan larangan untuk operasional Boeing 737 di negaranya.
Boeing pun akhirnya kemarin juga sudah melakukan himbauan kepada seluruh maskapai di seluruh dunia untuk sementara waktu tidak mengoperasikan pesawat Boeing 737 selama investigasi masih berlangsung. Yang terakhir juga didapatkan informasi dari Boeing adalah mereka menyatakan memprioritaskan keamanan dari produksinya. Dan termasuk saat ini mereka tengah fokus untuk melakukan peningkatan atau perbaikan dari software pesawat Boeing 737 yang diketahui memang baru-baru ini diterapkan pada Boeing. Ini menjadi tanda tanya ya, apakah software menjadi penyebab utama dari kecelakaan yang terjadi dalam 5 bulan terakhir di Lion Air dan juga kemudian Ethiopian Airlines. Ini berkaitan juga, Ajeng, dengan adanya keluhan yang ternyata pernah disampaikan oleh sejumlah pilot, beberapa di antara dari Amerika Serikat. Kami kutip di sini, keluhan yang masuk adalah mengenai sistem autopilot yang memicu gerakan menukik singkat secara tiba-tiba. Kami kutip dari CNN.com. Keluhan ini kemudian menunjukkan dugaan jangan-jangan software merupakan penyebab utama atau salah satu dari banyak penyebab yang menyebabkan dua kecelakaan terakhir. Karena diketahui juga karakteristik kecelakaan yang terjadi pada Lion Air ataupun Ethiopian Airlines juga melibatkan gerakan menukik secara tiba-tiba yang berujung kepada kecelakaan NAS tersebut. Namun masih terlalu dini untuk mengasumsikan bahwa software merupakan penyebab utamanya, meskipun Boeing tidak menyanyikan waktu ya. Mereka juga sambil melakukan investigasi, mereka juga melakukan perbaikan terhadap sistem software tersebut. Karena sampai dengan saat ini yang terakhir investigasi Boeing masih berlangsung dan software belum ada ketetapan dari pihak yang melakukan investigasi apakah software ataupun ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Black box terakhir kali sudah ditemukan dan saat ini tengah dilakukan identifikasi di Perancis. Ajeng. Ya, lantas sejauh ini juga bagaimana dengan dampak kerugian yang diderita oleh Boeing sendiri? Untuk total kerugian secara total belum ada data secara faktual yang kami dapatkan ataupun dari pihak Boeing sendiri juga belum dipaparkan. Hanya analisa-analisa yang berselebaran di berbagai media. Namun data faktual yang kami dapatkan di sini adalah penurunan saham yang cukup signifikan, yakni sebanyak 11% sampai dengan hari Selasa semenjak kecelakaan terjadi pada hari Minggu lalu. Meskipun begitu, saham juga sempat naik dari Boeing pada hari Rabu meskipun anjlok kembali pada hari Kamis ini. Dan Boeing sendiri, itu juga telah disebutkan oleh Ajeng di paket-paket berita sebelumnya, bahwa Boeing masih memproduksi tipe Boeing 737 ini. Ini berkaitan, Ajeng dan juga pemirsa Metro TV, karena memang pesanan-pesanan dari berbagai maskapai dunia terhadap penggunaan Boeing 737 yang ternyata merupakan salah satu produk andalan penjualan dari pihak perusahaan Boeing sendiri. Produksi masih berlangsung karena ini pesanan sudah masuk bahkan sebelum kecelakaan dari Ethiopian Airlines berlangsung. Nah, ini bisa mengancam adanya kerugian besar atau cukup signifikan terhadap pihak Boeing karena kemungkinan besar maskapai-maskapai enggan untuk melunaskan pembayarannya karena adanya pelarangan dari 40 negara di dunia. Mereka tentunya enggan untuk melakukan pembayaran karena ujung-ujungnya tidak akan bisa digunakan pesawat tersebut karena belum bisa beroperasi. Berapa lama pelarangan tersebut akan berlangsung, itu menjadi pertanyaan selanjutnya. Bahkan analisis yang kami kutip di sini dari Jefferies menyebutkan bahwa ternyata penjualan pesawat terbang komersil menyumbang 60% pemasukan dari pihak perusahaan Boeing sendiri. Ini angka yang sangat signifikan. Kemudian bahkan seri 737 merupakan penjualan terbaik dan menyumbang pemasukan tiap tahunnya sebanyak 25%. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya 1 bulan saja pelarangan ini berlangsung, maka diperkirakan Boeing akan menerima kerugian sekitar 2,5 miliar dolar per bulannya. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, Ajeng, berapa lamakah pelarangan ini akan berlangsung? Oleh kepada investigasi yang tengah dilakukan, namun jika software memang menjadi salah satu penyebab utama dari dua kecelakaan terakhir ini, maka pelarangan juga akan kembali kepada akan memakan waktu berbulan-bulan lamanya. Kita kembali ke Ajeng. Baik, Randy Wicaksana, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.